semangat untuk kalian yang ingin mendaftar menjadi Polsuspas ataupun Polisi Khusus Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Simak videonya sampai selesai. Polsuspas adalah singkatan dari Polisi Khusus Pemasyarakatan yang bekerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Mereka merupakan pegawai negeri sipil yang ditugaskan di divisi pemasyarakatan. Awalnya aku tidak tahu apa itu Polsuspas, dan aku pikir Polsuspas itu tugasnya menjadi seorang penjaga tahanan yang menjaga lapas ataupun rutan selama 24 jam. Dan aku pikir ini pasti membosankan. Tambah lagi pasti menyeramkan karena kita menjaga narapidana orang-orang yang dulu pernah berbuat kriminalitas. Bisa mereka membunuh, memutilasi, atau memperkosa sanak saudara mereka. Itu sangat mengerikan kalau kita dengar. Setelah lulus dan bergabung menjadi Polsuspas, buang pikiran kalian jauh-jauh karena tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan dan tidak menyeramkan apa yang kita bayangkan. Aku lulus Polsuspas tahun 2017 dan mengikuti penerimaan CPNS Formasi Penjaga Tahanan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Nah, setelah lulus aku ditempatkan di Lapas Narkoba kelas 2A Sumatera Selatan. Setelah 1 tahun dan dilantik menjadi PNS, akhirnya kami bisa memakai seragam kebanggaan kami, seragam Polsuspas. Ada berbagai macam seragam Polsuspas yang bisa dipakai untuk kegiatan kalian sehari-hari. Ada PDH, PDL siang, PDL malam, PDU 1, PDU 2, ada juga PDK, dan beberapa seragam-seragam lainnya. Tentu banyak dari teman-teman yang mengira kalau kalian mendaftar menjadi seorang penjaga tahanan, tugasnya hanya menjaga tahanan di lapas ataupun rutan. Ternyata setelah kalian lulus dan bergabung menjadi Polsuspas, banyak sekali bagian-bagiannya. Di antaranya ada P2U, petugas pintu utama, ada juga regu pengamanan, bagian pembinaan, bagian bimbingan kerja, bagian keamanan dan juga ketertiban, bagian kepegawaian, staf KPLP, dan juga masih banyak bagian-bagian lainnya. Setelah kalian lulus nantinya, kalian tidak ditempatkan hanya di bagian pengamanan, tapi kalian ditempatkan atau diposisikan sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang kalian miliki. Untuk jadwal piket regu pengamanan itu dibagi menjadi 3. Ada shift siang, shift pagi, dan juga shift malam. Shift siang itu dari jam 1 sampai jam 7 malam, sedangkan shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, dan shift malam itu dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi berikutnya. Jadi kerjanya shift-shiftan, tidak mengenal hari Minggu, hari libur, ataupun tanggal merah. Saat kalian mendapatkan tugas atau shift kalian pada hari Minggu, hari libur, ataupun hari raya, kalian harus tetap bekerja. Beda dengan jadwal staf. Kalau jadwal staf itu untuk di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, itu kalau di lapas dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau hari Sabtunya itu cuman bekerja setengah hari. Kalau tanggal merah dan hari Minggu mereka pasti libur. Setiap pekerjaan pasti ada yang namanya risiko. Sama saja seperti seorang pilot yang awalnya mereka takut untuk menerbangkan sebuah pesawat karena mereka pikir risikonya bakalan nanti jatuh pesawatnya. Dan menjadi seorang penjaga tahanan pasti ada yang namanya risiko, dan risikonya yaitu pada gangguan keamanan dan ketertiban. Biasanya seperti kerusuhan dan juga pelarian terhadap warga binaan pemasyarakatan. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di lapas ataupun rutan, biasanya Polsuspas ini dipersenjatai. Polsuspas ini merupakan PNS di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dan merupakan salah satu pegawai negeri sipil yang dipersenjatai. Ada beberapa senjata yang digunakan oleh Polsuspas, diantaranya ada senjata api dan juga senjata pendukung lainnya. Untuk senjata api ada 2 macam, ada senjata api laras pendek dan juga senjata api laras panjang. Untuk senjata api laras pendek, Polsuspas dipersenjatai dengan pistol buatan PT Pindad Indonesia. Dan laras panjangnya ada shotgun dan juga beberapa senjata laras panjang lainnya. Selain itu, Polsuspas memiliki senjata pendukung lainnya. Ada di antaranya tongkat tonpa, stun gun kejutan listrik, semprotan merica, dan juga baju ataupun rompi anti huru-hara. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Polsuspas juga memiliki tugas di luar daripada itu, seperti pengawalan pemindahan narapidana ataupun juga berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan. Itulah sekilas tentang Polsuspas atau Polisi Khusus Pemasyarakatan, dan sebenarnya masih banyak info ataupun hal-hal menarik yang bisa kita bahas terkait dengan Polsuspas ini.
Dan untuk mendapatkan informasi lainnya terkait dengan Polsuspas ataupun penjaga tahanan dan berkaitan dengan video-video lainnya, silakan kalian kunjungi YouTube aku Mr. Mili dan kalian akan mendapatkan video-video lainnya. Keep fighting, keep healthy, and see you next video.